Shalom sahabat, apa kabar? Saya berharap sahabat dalam keadaan baik dan sehat semua. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan sahabat semua bersama saya, Pendeta Emeritus Agus Wiyanto. Saya baru sehari menjalani masa emeritus saya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Ajarlah kami agar kami boleh mengalami pertumbuhan iman kami dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya mengajak membaca firman Tuhan dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat 26 dan 27. Firman Tuhan mengatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca, memperkumpulkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita setiap hari. Sahabat, adakah orang yang tidak pernah marah? Kalau ada orang yang tidak pernah marah, orang itu harus dipertanyakan hatinya. Kenapa? Karena semua orang itu diberi hati yang sama. Isinya satu paket perasaan yang lengkap. Ada perasaan sedih, ada perasaan gembira, ada perasaan duka, ada kecewa, ada harapan, bahagia, cemburu, dan termasuk di dalamnya marah. Satu paket ini harus diterima semua, tidak bisa kita tolak salah satunya. Misalnya, Tuhan saya tidak suka marah, Tuhan saya tidak suka sedih, maka yang ini saya kembalikan saja kepada Tuhan. Oh, tidak bisa demikian. Karena kita harus menerima semuanya. Maka kalau kita marah, itu adalah perasaan yang manusiawi. Karena semua orang juga pernah marah, dan semua orang juga bisa marah. Karena itu firman Tuhan yang tadi kita baca juga memaklumi kalau ada orang yang marah. Kalimat yang digunakan untuk membuka ayat 26 tadi mengatakan begini. Apabila kamu menjadi marah. Kata apabila ini menunjukkan kepada kita bahwa semua orang memang bisa marah. Namun setelah itu ada nasihat untuk kita semua. Kalau marah, jangan berbuat dosa. Artinya, marah itu wajar, marah itu manusiawi, namun kita harus bisa mengendalikan diri sehingga kita tidak jatuh dalam dosa karena kemarahan kita. Marah itu kalau tidak dikendalikan bisa membuat orang menjadi mata gelap. Dan kemudian melakukan tindakan yang bisa sangat berbahaya. Dalam kemarahan yang tidak terkendali, seorang suami bisa memukuli istrinya dan anaknya. Dalam kemarahan yang tidak terkendali, seorang bisa memukuli temannya hingga tewas. Maka bukankah kemarahan yang tidak terkendali itu bisa sangat berbahaya dan bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Selain itu, kalau marah jangan lama-lama. Kalau firman Tuhan memberi batas kepada kita, sebelum matahari terbenam, kemarahan kita sudah harus berhenti. Maka kita harus mengikuti apa yang dinasihatkan firman Tuhan. Marah sudah harus berhenti. Marah sudah harus padam sebelum matahari terbenam. Karena kalau marah itu terus kita simpan, maka marah itu akan menjadi dendam. Dan firman Tuhan mengingatkan supaya kita tidak menyimpan marah itu. Karena kalau itu menjadi dendam, dendam itu akan dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi kita. Sehingga kita jatuh dalam dosa. Mengikuti apa yang dikehendaki oleh iblis. Kalau kita diingatkan agar jangan memberi kesempatan kepada iblis, itu artinya
kita harus ingat Tuhan, bukan ingat iblis. Berdoalah kepada Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengendalikan diri sehingga kita menutup hati kita untuk iblis bekerja dalam diri kita. Sahabat, kita semua pasti pernah marah. Namun mari kita selalu ingat firman Tuhan ini, yaitu kendalikan diri agar kita tidak dikuasai kemarahan kita. Sebaliknya, kemarahan ada di bawah kendali kita. Mungkin kita merasa kesulitan mengendalikan diri. Namun mari kita memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dikuatkan, agar kita dimampukan, agar kita bisa selalu mengendalikan diri dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami dimampukan mengendalikan diri dari kemarahan kami, sehingga kami senantiasa mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, bukan mengikuti kehendak iblis. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, demikian sapaan Gembala hari ini. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.